warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Hai anak-anak, tahukah kalian kalau harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak berjula 1 dari ujung kulon, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka loh. Apa ya yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Yuk kita cari tahu. Mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan ya teman-teman? Kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan karena makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar yang pertama, tidak punah. Kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Apa ya yang harus kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Untuk dapat melestarikan hewan dan tumbuhan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Misalnya, jika itu tumbuhan, kita harus tahu cara tanamnya dan cara perawatannya. Jika itu hewan, kita juga harus tahu cara merawatnya dengan baik. Misalnya, di jenis makanannya, ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Tidak hanya cara merawatnya juga loh, ketika memelihara hewan, kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan dan tumbuhan itu langka, kita tidak boleh mengusik keberadaannya. Ya, kita harus menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Selain itu, kita harus mendukung aktivitas pelestarian hewan dan tumbuhan langka tersebut. Misalnya, dengan tidak memelihara hewan langka tersebut. Jika terlanjur memeliharanya, serahkan hewan langka yang terlanjur dipelihara tersebut ke lembaga yang berwenang ya, yaitu BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, ini teman-teman, berikut merupakan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada harimau Sumatera, ada badak berjula 1, ada orang utan, dan yang terakhir, iya betul, komodo. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa lihat ya, di sini merupakan contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ada Rafflesia arnoldii, ada bunga bangkai, ada bunga anggrek sandal, dan juga tumbuhan meranti. Hai teman-teman, ternyata hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa ya, bukan hanya untuk penduduk Indonesia saja, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, negara-negara anggota ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, dengarkan penjelasan dari guru ya. Yang pertama, ada negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan.
Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir satu abad menjadi negara jajahan Inggris. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Yang kedua, ada negara Kamboja. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Yang ketiga, ada negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, negara selanjutnya yaitu ada negara Laos. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut ataupun batas pantai. Bentuk negara Laos adalah negara republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Geneva, pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Kemudian ada negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang di-Pertuan Agung, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Kemudian ada negara Myanmar. Dulu, Myanmar dikenal dengan nama Burma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Nah, teman-teman, selanjutnya ada negara Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Kemudian ada negara Singapura. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran. Singapura merupakan negara bekas koloni Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Negara berikutnya yaitu Vietnam. Negara Vietnam terbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Yang terakhir ada negara Thailand. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Melestarikan orangutan merupakan
merupakan penerapan sila-sila Pancasila loh teman-teman. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia, misalnya orangutan. Orangutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Pihak-pihak yang berusaha memburu dan menyakiti hewan-hewan yang dilindungi tersebut akan diberi sanksi tegas oleh negara. Beberapa contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan adalah: yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu termasuk sila keberapa teman-teman? Iya betul, sila yang pertama. Kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam, termasuk sila ketiga Pancasila. Yang terakhir, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Itu merupakan sila keempat Pancasila. Teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis patung. Sekarang kita akan belajar mengenai teknik-teknik pembuatan patung. Yang pertama, ada cara membutsir. Teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memicit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya seperti di samping ya. Ada butsir atau pisau sudip, bahan tanah liat atau plastisin, atau bisa menggunakan sabun. Yang kedua, ada teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya menggunakan pahat dan palu. Bahan bisa menggunakan kayu ataupun batu ya teman-teman. Selanjutnya nomor 3 ada teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang biasa digunakan cetakan sesuai bentuk yang diinginkan, dan bahannya menggunakan semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Yang terakhir ada teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu ya, lalu direkatkan dengan lem. Alatnya rangka bangunan atau meja putar. Bahannya menggunakan tanah liat, plastisin, semen, ataupun gips. Agar patung terlihat menarik, tentunya kita harus memberikan warna ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai jenis teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada teknik pewarnaan akuarel. Teknik pewarnaan akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasilnya transparan. Yang kedua, teknik pewarnaan plakat. Teknik pewarnaan plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga menghasilkan warna yang pekat. Nah, tugas kalian teman-teman yaitu siapkan sebuah gerabah, contohnya boleh kendi, cobek, dan lain sebagainya. Yang kedua, cat minyak dengan warna sesuai selera. 3. Koran bekas untuk alas. 4. Air. 5. Kuas. Dan 6. Palet. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Campur warna cat yang kita pilih dengan air secukupnya. 3.
aduk campuran cat dalam palet. Yang terakhir, warnai gerabah sesuai selera ya teman-teman. Semangat! Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu pakai masker ketika keluar rumah, sering-sering mencuci tangan menggunakan air mengalir, dan jangan lupa tugas kalian dikumpulkan di hari Minggu paling lambat pukul 21.00 WIB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.